Selamat siang Bapak Ibu. Grup saya kok terbalik ya. Mungkin Bapak Ibu kalau saya sudah jelas. Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kata siap sebelum kita mulai. Untuk melihat persiapan bersama, silakan. Aku mau ini sebelah aku mau. Ini mau tunggu ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk kegiatan webinar akan segera saya mulai. Karena waktu mikrofonnya wes kan di mana jadwal kita memulai webinar sebenarnya adalah pukul 1 hingga nanti pukul 12. kok hilang sinyalnya? Memberikan saya bermanfaat bersama. Baik, izin saya memulai webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Diani DMPD selaku Pengawas Dinas Pendidikan Kota Blitar, Ibu Aster Kusumastuti MPD selaku Kepala SD Negeri 3 Kepanjen Lor, Ibu Nuryani SPD SD selaku narasumber webinar kita siang hari ini, dan juga Ibu Anita Mufida yang juga merupakan narasumber kita webinar siang hari ini. Dan Nusantara yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Rahman. Berkonferensi Tawa serta salam tercurah kepada junjungan kita semoga sampai kita mendapat di akhir. Amin. Bapak Ibu peserta webinar, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di room meet kita siang hari ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan berkenan untuk berbagi. Nanti kita insya Allah akan sharing-sharing bersama tentang, tentunya di siang hari ini adalah sesuai dengan tema webinar kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Ibu Sunarsih yang siang hari ini berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar SGK dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam webinar siang ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua,
sambutan dari Ibu Aster Kusumastuti selaku Kepala SD Negeri 3 Kepanjenlor. Berikutnya nanti ada sambutan dari Ibu Pengawas kita tercinta Ibu Kiptiani, dan kemudian nanti pemaparan oleh narasumber yang pertama Ibu Nuryani SPDSD, dan dilanjut dengan pemaparan oleh narasumber yang kedua Ibu Anita Mufidah SPD. Kemudian sesi berikutnya adalah tanya jawab, dan nanti yang terakhir adalah closing. Adapun beberapa aturan yang akan saya sampaikan dalam jalannya webinar siang hari ini adalah yang pertama, sebelum mengikuti webinar, dipersilahkan kepada peserta untuk mendaftar di komunitas belajar SKK yang telah di-share melalui link dari flyer yang kami bagikan. Kemudian untuk para peserta webinar, silahkan nanti mengisi presensi kehadiran dalam webinar siang hari ini. Nanti link presensi akan dibagikan melalui kolom chat. Nah, jadi mohon ditunggu ya Ibu, link presensi nanti akan dibagikan di tengah-tengah kita melakukan kegiatan webinar. Jadi pantau terus kolom chat kami juga. Kemudian ketika pemaparan webinar dilakukan oleh para narasumber, dimohon untuk Bapak Ibu sekalian menonaktifkan speaker atau mikrofon. Nah, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin merespon, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan setelah jalannya pemaparan oleh pemateri atau narasumber, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun dengan melakukan raise hand. Jadi kami mohon nanti ketika pemaparan materi, silahkan Bapak Ibu pertanyaan juga diperbolehkan di kolom chat, dan nanti setelah pemaparan materi akan dijawab oleh narasumber. Untuk karena siang hari ini spesial juga Bapak Ibu, kita menghadirkan dua narasumber tentang pembelajaran untuk diferensiasi. Kali ini nanti beliau akan berbagi alam sharing dengan Bapak Ibu kalian. Jadi itu setelah semuanya. Jadi yang jawab untuk seksi 1 nanti akan kami buka 3 pertanyaan pertama dan dijawab akan direspon oleh narasumber. Jika nanti waktu memungkinkan, maka kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Begitu ya Bapak Ibu, bisa dimengerti untuk aturan dalam webinar siang hari ini ya. Boleh mengirimkan emoticon jempol jika bisa dimengerti. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita memasuki acara yang pertama langsung saja, yaitu pembukaan. Mari kita buka webinar siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan webinar berjalan dengan lancar. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya berikan waktu dan layar kepada Ibu Aster Kusumastuti untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Sunarsi selaku moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Yang terhormat Bu Kiptiani SPD MPD selaku pengawas pembina kami dari SDN 3 Kepanjenlor, dan para narasumber yang siang hari ini akan berbagi praktek baik kepada panjenengan semuanya. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersua walaupun di layar, tidak mengurangi rasa kita semuanya untuk semangat belajar bersama. Ngaten ya Bapak Ibu. Salawat serta salam aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sampai di akhir nantinya. Bapak Ibu hebat semuanya, pada siang hari ini adalah sesi kedua kami melaksanakan webinar, dan dari tema yang kami sampaikan dari yang kemarin berbeda dengan kali ini. Kali ini berjudul dengan tips sukses pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu semuanya tentu saja tidak asing lagi dengan kata berdiferensiasi. Di Kumar saat ini sedang digaung-gaungkanlah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan dari sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka. Namun kali ini kita akan bahas secara jelas lagi seperti apa prakteknya pembelajaran berdiferensiasi di SD kami. Dan kebetulan kami adalah sekolah penggerak yang memperoleh binaan dan pendampingan langsung dari fasilitator sekolah penggerak kami. Di sini bukan berarti kami paling hebat di antara panjenengan semuanya, tapi kami berbagi dengan panjenengan semua. Mungkin ya Bapak Ibu,
Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya, semoga menjadi inspirasi bagi panjenengan semuanya, semakin meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan, semakin meningkatkan layanan panjenengan kepada peserta didik panjenengan semuanya. Kita tahu semuanya bahwa peserta didik kita memiliki kemampuan, kebutuhan, bakat, minat yang berbeda-beda. Nah, ini PR bagi kita semuanya sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa melayani anak didik kita dengan berbagai kebutuhan seperti itu. Saya tidak akan berpanjang lebar membahas tentang berdiferensiasi karena sudah ada narasumber yang pada siang hari ini akan berbagi praktek baik kepada panjenengan semuanya. Ya, saya cukup mengatakan sekian saja. Nanti selebihnya saya beri kesempatan kepada Bu Kip juga menyampaikan keynote speakernya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Kip sudah bersedia bergabung dengan kami dan ini menjadi support bagi kami untuk selalu berbagi praktek baik kami kepada teman-teman dan semoga ini bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar kali ini. Tetap semangat untuk anak didik kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aster Kucumas SPDM. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Kiptiani selaku pengawas untuk SD Negeri 3 Kepanjen. Selamat siang, Bu. Ibu, waktu dan layar kami persilakan untuk Ibu. Mari. Ya, terima kasih Bu Sunarse sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aster Kusumastuti, MPD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kepanjen Lor yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati semua peserta webinar, Bapak Ibu Guru yang hebat. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama melalui webinar ini. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, saya yakin nanti pasti ada manfaatnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan para guru hebat yang berbahagia, pada hari ini kita telah mengikuti webinar tentang tips sukses pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa kita ketahui bersama bahwa sudah 2 tahun pelajaran ini di Kota Blitar sudah melaksanakan kurikulum penggerak, kurikulum merdeka, di mana juga sudah 2 tahun berjalan ini SDN 3 Kepanjen Lor ini sudah melaksanakan sekolah penggerak yang mana di sini melaksanakan kurikulum merdeka yang betul-betul dibimbing dari pusat. Jadi seperti itu, sehingga pada hari ini SDN 3 Kepanjen Lor memberikan pengalaman praktek pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana. Bapak Ibu yang hebat pada hari ini, mungkin ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang perlu kami bacakan ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sesuai dengan webinar kita pada hari ini. Beliau mengatakan bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itu adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu memang sebelum mengajar atau di dalam kelas harus memiliki seni mendidik. Nah, seni mendidik inilah yang nanti
diterapkan pada kurikulum Merdeka ini oleh Bapak Menteri kita, penerapan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian mungkin sedikit kami ulas sedikit saja untuk refreshing Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang ini, tapi saya hanya merefreshing saja tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, disinilah adalah yang kita tekankan adalah keputusan yang dibuat oleh guru. Nah, keputusan apa yang dibuat oleh guru? Yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi di sini adalah tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Inilah yang kita garis bawahi. Bukan hanya guru yang perlu jelas tujuan pembelajarannya, tapi murid juga harus jelas apa yang akan dilakukan atau tujuannya apa. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Di sini bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, atau penugasan serta penilaian yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang ya Bapak Ibu ya, murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses pembelajaran mereka. Kemudian yang keempat yang perlu dilakukan lagi adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas setiap murid di kelasnya, tahu bahwa akan selalu ada, maksudnya struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Itulah yang perlu digarisbawahi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, disinilah Bapak Ibu akan diajak belajar bersama tentang bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana agar sukses dalam menjalankan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Marilah kita belajar bersama, semoga kita mendapatkan hal yang baik dari webinar hari ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gitiani atas sambutannya yang siang hari ini selaku keynote speaker kita juga. Terima kasih sekali Ibu atas dukungannya untuk kegiatan kita siang hari ini. Dan Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kembali saya ingatkan bahwa presensi nanti akan dibagikan melalui kolom. Nah, dari presensi ini nanti akan menjadi salah satu dasar untuk Bapak Ibu menerima sertifikat apresiasi atas keikutsertaannya dalam kegiatan webinar. Oke, dan juga saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk mendapatkan sertifikat nanti silakan Bapak Ibu bergabung melalui komunitas belajar kami yang berada di Telegram, karena nanti link sertifikat akan dibagikan melalui komunitas belajar yang ada di Telegram. Begitu nih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini adalah salah satu momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari narasumber satu Ibu Nuryati SPDI. Ya, terima kasih. Ibu Nuryani SPDI ini merupakan salah satu guru yang ada di SD Negeri 3 Kepanjen Lor, dan beliau mengajar di kelas 4, insya Allah di kelas 1 dan 4 kan seperti yang kita ketahui mereka merupakan sudah mendapatkan pembinaan karena sudah melakukan kurikulum merdeka yang pertama kali ya Bapak Ibu, dan disusul kemudian kelas 2 dan kelas 5 tahun ini. Nah, dari kegiatan tersebut untuk siang hari ini Ibu Nuryani akan berbagi tips untuk kesuksesan pembelajaran berdiferensiasi, dan nanti yang kedua, narasumber yang kedua nanti akan menyampaikan aksi nyatanya dari atau wujud dari pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga saya ingatkan bahwa webinar kita yang Sabtu kali kita lalui, saya katakan bahwa berseri. Nah, untuk seri 2 dan 3-nya nanti juga akan segera hadir dengan judul yang berbeda, dan nanti seri 3 Bapak Ibu akan diajak praktik menggunakan TIK atau IT yang menunjang pembelajaran. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Ibu sekalian nanti untuk informasi webinar dari kami melalui komunitas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Ibu Nuryani SPDSC untuk menyampaikan materinya siang hari ini. Waktu dan layar kami silakan untuk Ibu Nuryani. Oke, baik, terima kasih Ibu Sunarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan nggih? Ya, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang pernah kami dapatkan, apa yang pernah kami dapatkan dari Ibu Cici selaku fasilitator sekolah penggerak kami, dan juga nanti oleh Bu Nina nanti akan disampaikan praktik baik apa yang sudah pernah kami lakukan. Bapak Ibu, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Jadi sebelum masuk ke situ kita perhatikan dulu ya, ada gambar di situ. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu adakah yang salah di situ? Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan.
juga mengaktifkan mikrofon ya, silahkan. Oke, kira-kira apa yang menurut kita itu ada ganjalan ya? Seharusnya bagaimana ya cerminan pendidikan yang ada di Indonesia ini yang kita terapkan kepada anak-anak? Semuanya dibuat sama, Bu. Kalau dari gambarnya di situ yang saya lihat, gambarnya dibuat sama antara ada yang tinggi. Bisa nggih? Coba saya lihat dulu. Mungkin Bu Eni bisa menyampaikan. Terima kasih kesempatannya, Bu Nuriani. Kalau saya melihat dari gambar itu tadi ya, itu ada tiga anak yang sedang menonton pertandingan bola atau apa itu, tetapi ada pagar pembatas. Nah, di situ anak yang tinggi, di situ sudah disediakan istilahnya media, ada media yang bisa dibuat anak-anak untuk acik-acik itu apa ya? Ya itu ada alat yang bisa digunakan anak untuk bisa melihat pertandingan. Tetapi kebetulan tiga anak itu berbeda. Ada yang paling tinggi, ada yang sedang, dan ada yang paling rendah. Nah, dari situ mungkin dari materi pembelajaran Ibu Nuriani itu supaya bagaimana anak bisa melihat dengan jelas semuanya, perlu itu tadi sesuai dengan judulnya ya, tips pembelajaran diferensiasi. Mungkin dari saya itu saja Bu Nuriani, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Eni atas tanggapannya, luar biasa sekali. Jadi itu ada media mungkin ya yang digunakan untuk membantu anak, tapi ternyata medianya itu sama, yang diberikan kepada anak itu sama, padahal mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang anak tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih pendek dari yang lainnya. Nah itu media yang digunakan itu sama, padahal kebutuhan mereka berbeda. Nah disinilah analoginya ya, bahwa kita seharusnya itu bagaimana yang kita terapkan kepada siswa. Nah, kita pertama kali ketika mau bicara anak-anak itu harus tahu siapa yang akan kita didik dan apa yang merupakan target capaiannya. Jadi kita itu mau memberikan apa kepada mereka, kemudian siapa yang kita hadapi ini siapa, apakah dia itu anak dengan kemampuan yang sudah normal, sudah di atas rata-rata, atau masih perlu bimbingan. Nah itu kita perlu tahu dulu, seperti itu. Jadi pemahaman karakteristik dan capaian pembelajaran itu menjadi penting dalam menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Oke. Kemudian coba ini juga ada lagi, ada sekelompok hewan yang diajari oleh satu orang guru. Mereka mempunyai bentuk fisiologis yang berbeda-beda. Mereka mempunyai karakter juga yang berbeda-beda. Nah, Pak Guru ini memberikan instruksi kepada semua muridnya. Ke pohon. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan gajah nantinya ketika dia mau memanjat pohon? Bisakah dia memanjat pohon? Kemudian dengan si penguin, bagaimana dengan dia? Bisakah dia memanjat sampai paling atas sendiri? Atau bagaimana dengan ikan? Dia hidupnya di air. Kemudian dia dipaksa untuk mau memanjat ke pohon. Kira-kira apa yang akan terjadi pada ikan itu? Nah, itulah gambaran perbedaan anak-anak didik kita.
Jadi tidak mungkin mereka bisa disamakan. Setiap anak itu unik. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang sama. Bahkan anak-anak yang kembar itu pun juga mempunyai DNA yang berbeda. Jadi penanganan kita untuk pembelajaran mereka itu sebaiknya juga dibedakan juga sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, kita juga mengenali anak itu juga beragam. Kita melihat mereka itu tidak hanya dari gaya belajarnya saja, tapi juga sesuatu yang sifatnya non kognitif, misalnya sosial emosionalnya seperti apa, perasaannya seperti apa, kesejahteraan psikologinya seperti apa, rasa aman dia seperti apa, itu mesti beda-beda setiap anak. Jadi kita harus bisa menyelami masing-masing anak itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang berpihak kepada siswa? Jadi tidak hanya mengenakkan kita saja sebagai guru ya, kita memberikan pelajaran yang sama kepada semua murid. Padahal murid itu tidak sama, kapasitas mereka itu beda-beda. Jadi kalau kita masih melakukan seperti itu berarti belum berpihak kepada murid. Nah, yang solusi dari ini semua tadi, dari perbedaan karakteristik siswa tadi, yaitu kita bisa melakukannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk menentukan diferensiasi apa yang cocok untuk anak-anak, kita perlu tahu dulu kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar ini bisa dibedakan menjadi tiga hal. Yang pertama, tentang kesiapan belajar mereka. Sejauh mana kemampuan mereka atau pengetahuan mereka serta keterampilan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setiap anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berarti kesiapan belajarnya pun juga mestinya berbeda-beda. Contohnya, ada anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ada juga anak satunya itu berasal dari keluarga yang mungkin tidak terlalu memperhatikan sekolahnya, pendidikan anaknya itu seperti apa. Nah, itu nanti di kelas juga akan berbeda. Yang satunya nanti mungkin di rumah itu yang tadi berasal dari keluarga yang berkecukupan dan kemudian dia itu orang tuanya sangat perhatian dengan pendidikan putra-putrinya, otomatis dia juga akan mempunyai kesiapan belajar yang lebih dari anak yang mungkin orang tuanya itu kurang memperhatikan soal pendidikan anaknya. Itu contohnya. Kemudian kebutuhan belajar siswa itu juga bisa dilihat dari minatnya. Nah, minat ini adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat mereka itu pasti kemampuannya. Jadi minatnya itu mesti beda-beda. Contohnya ada anak yang minat di bidang otomotif misalnya contoh. Ada anak yang minatnya di bidang masak-memasak misalnya. Ada anak yang sukanya di bidang bahasa, ada yang suka di bidang seni, sains, dan lain sebagainya. Nah, minatnya itu bisa kita petakan nantinya untuk bisa masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian bisa juga kita melihat kebutuhan belajar siswa itu dari profil belajar mereka. Yaitu cara yang paling disenangi siswa agar memahami materi yang disampaikan. Jadi profil belajar mereka itu biasanya juga beda-beda. Ada yang sukanya dengan menggerakkan anggota tubuh, itu mereka baru bisa paham tentang suatu materi. Ada juga yang cukup dengan melihat dengan visual saja cukup, dia sudah bisa paham. Ada juga yang perlu harus dengan mendengarkan. Nah, itu berarti kita harus ngerti siswaku yang ini sukanya cara belajarnya yang seperti apa ya, yang ini seperti apa ya, gitu.
Itu tadi tentang kebutuhan belajar siswa. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan belajar mereka, kita bisa melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan salah satunya itu untuk mengetahui itu tadi, mengetahui mereka itu kesiapan belajarnya sampai mana. Nah, itu adalah instrumennya ya. Ini instrumen untuk mengetahui anak-anak itu minat belajarnya di mana, atau dia kesiapannya seberapa, kemudian profil belajarnya seperti apa. Itu bisa dilakukan dengan asesmen awal. Asesmen awal itu ada yang berbentuk asesmen non kognitif dan juga asesmen kognitif. Jika asesmen non kognitif itu bisa kita pakai untuk melihat karakter siswa. Seperti tadi yang saya katakan, untuk melihat minat belajarnya seperti apa mereka, kemudian profil belajarnya mereka seperti apa, latar belakang mereka seperti apa, itu bisa kita menggunakan asesmen awal. Kemudian asesmen awal yang apa tadi? Yang asesmen awal non kognitif. Nah, kemudian ada yang asesmen awal kognitif, itu biasanya dipakai untuk mengawali suatu materi yang baru, suatu materi pelajaran yang baru. Jadi ketika kita misalnya mau masuk ke materi gaya misalnya di kelas 4, nah kita itu membuat asesmen awal dulu. Soalnya yang mudah-mudah saja, kita hanya ingin mengetahui pengetahuan prasyaratnya siswa itu sudah sampai mana. Kita membuat asesmen awal kognitif untuk awal pembelajaran. Nah, nanti kita bisa memetakan, oh anak yang ini sudah bisa, anak yang misalnya yang B itu sudah bisa lumayan, sudah sebagian mengerti, sebagian belum. Kemudian yang ketiga itu belum mengerti sama sekali. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mendiferensiasikan pembelajaran mereka nantinya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa misalnya kita sudah membuat asesmen awal kognitif. Nah, ini ada paham utuh, misalnya ya kategori 1, kita masukkan ke kategori 1. Ini untuk siswa yang sudah paham utuh. Dikatakan paham utuh apabila dapat menjawab semua soal dengan benar. Ini masuk kategori 1. Bagian kita sebutnya mudahnya saja itu kategori 2. Nah, itu boleh dikatakan paham sebagian apabila hanya dapat jawab separuh atau sebagian soal asesmen dengan benar. Kemudian kategori yang ketiga itu jika anak belum paham atau hanya dapat menjawab soal dengan benar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui pengelompokan anak-anak itu tadi. Kemudian kita bisa merancang pembelajaran yang selanjutnya. Ini kita baru bisa mendiferensiasikan mereka. Setelah kita tadi kita diferensiasikan mana yang sesuai untuk pembelajaran pada materi yang mau kita ajarkan. Nah, bentuk diferensiasi itu ada 3. Yang pertama, diferensiasi terkait konten atau materi yang akan diajarkan. Kemudian bentuk yang kedua itu diferensiasi proses atau cara mengajarkan. Kemudian yang ketiga bentuknya itu diferensiasi produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan dari pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Nah, dari ketiganya ini boleh kita memakai satu saja. Misalnya kita mau melaksanakan pembelajaran IPAS, materi keanekaragaman hayati misalnya. Nah, kita mau mendiferensiasikan di mana? Di kontennya kah, di prosesnya kah, atau di produknya kah? Boleh 3-3-nya atau ngambil 2 saja.
atau ngambil satu saja, itu terserah kita. Sebagai guru ini kita sendiri yang tahu, kebutuhan kita sendiri yang tahu kira-kira yang pas yang mana untuk anak-anak saya. Kemudian penjelasannya dari masing-masing bentuk diferensiasi tadi. Untuk yang pertama, diferensiasi proses. Ini yang kita diferensiasikan adalah prosesnya. Jadi materinya itu sebenarnya sama. Materi dalam satu hari, dalam satu pembelajaran itu sama. Dalam modul yang kita buat itu sebenarnya materinya itu sama. Hanya saja prosesnya itu yang dibedakan. Nah, prosesnya yang divariasikan. Misalnya ya, ini kita dengan memperhatikan gaya belajar murid, kita bisa meminta murid untuk ada satu kelompok nanti yang diminta untuk membaca buku untuk kategori yang ketiga misalnya. Bukunya pun kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada yang kita minta untuk melihat video, kita minta untuk melakukan wawancara, kita minta untuk melakukan pengamatan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Itu tergantung kita sebagai guru untuk mengatur jalannya pembelajaran. Nah, yang kedua, diferensiasi konten. Berarti ini yang divariasikan adalah kontennya. Aktivitas belajarnya bisa sama, tetapi bisa kita pakai konten yang berbeda. Misalnya ini ada suatu tema yang sedang kita bahas. Nah, itu temanya sama, tapi kontennya kita buat berbeda-beda. Ada anak yang mungkin disuruh membaca puisi, ada satunya lagi disuruh hanya kontennya yang dibedakan. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Ini yang kita variasikan adalah produk. Nah, ini dengan memperhatikan minat dan kecerdasan majemuk murid. Nah, contohnya ketika kita sedang melakukan pembelajaran tentang alat transportasi, kita bisa memvariasikan produk akhirnya dengan meminta siswa, ada yang kita minta membuat puisi tentang transportasi, kita minta untuk membuat lagu tentang transportasi, ada lagi yang kita minta untuk membuat prakarya, memanfaatkan bahan bekas, menulis cerita tentang alat transportasi dan lain sebagainya, tapi hubungannya tetap dengan transportasi. Jadi materinya sama, hanya produknya yang dibedakan. Gitu. Nah, ini selama ini ada beberapa pertanyaan tentang RPP atau modul ajar, istilahnya sama, sebenarnya beda tapi intinya sama ya, RPP dengan modul ajar. Sebenarnya modul ajar berdiferensiasi ini sama dengan RPP pada umumnya yang sudah kita pernah buat. Itu bukanlah jenis yang baru, bukan kalau yang berdiferensiasi nanti beda ya. Oh tidak, itu sebenarnya sama, bentuknya sama, hanya saja nanti dalam proses pembuatannya itu harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, dengan melihat pada kesiapan mereka, melihat minat mereka dan juga profil belajar mereka. Jadi kita itu diminta untuk lebih jeli lagi, melihat dulu awalannya itu seperti apa, baru nanti kita bisa meramu sebuah modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, skenario pembelajaran dalam RPP atau modul ajar ini harus bisa mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian dalam RPP yang kita buat nantinya juga terkait dengan tentang berdiferensiasi ini juga harus
mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya itu harus tercantum jelas. Bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan itu dengan cara asesmen dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi harus ada 3 hal itu yang penting. Kalau formatnya sebenarnya tidak ada aturan baku, tapi yang jelas harus memuat itu tadi, ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya seperti apa, dan kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Minimal ada 3 hal itu. Nah, kemudian ini selama ini yang mungkin kita sering miskonsepsi gitu ya tentang diferensiasi, bahwa sebenarnya kalau ini begini, kadang-kadang guru itu menganggap bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu akan sangat merepotkan karena guru harus memberikan materi yang berbeda untuk setiap siswa. Padahal tidak seperti itu. Materinya tetap sama, hanya caranya yang berbeda. Hanya jalannya untuk menuju ke materi itu tuh yang berbeda. Tapi intinya sebenarnya sama, materinya sama. Kemudian juga miskonsepsi yang berikutnya itu guru dikiranya guru itu harus kemudian nanti guru itu harus lari ke sana kemari memberikan pengarahan, memberikan penguatan kepada siswa-siswanya yang berbeda-beda kegiatannya tadi. Sebenarnya tidak seperti itu, tetapi ini adalah satu pembelajaran, satu rencana yang hanya yang dibedakan itu hanya caranya saja untuk setiap anak dengan itu tadi karakteristik yang berbeda-beda, tapi intinya materinya itu sama. Kemudian nanti untuk biasanya kan guru merasa aduh aku harus ke sana kemari gitu ya, itu bisa diakali, bisa kita lakukan dengan ini, memberikan kelompok ya, mengelompokkan siswa. Kemudian nanti anak-anak yang punya kemampuan lebih itu bisa menjadi tutor saya bagi temannya, jadi guru itu bisa terbantu dengan itu. Oke. Mengutip dari Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Baik Bapak Ibu, ini dulu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Anita terkait dengan asesmen awal yang sudah dilakukan, kemudian prakteknya seperti apa di kelas. Nanti akan beliau sampaikan. Dari saya ini dulu, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di dekat meja kamu. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiranmu. Matur nuwun. Nanti ada tanya jawab di akhir ya, setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuryani. Bisa kita berikan aplaus melalui emoticon atau Bu Nuryani, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi dijabarkan tentang pembelajaran diferensiasi oleh Bu Nuryani. Semoga menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sepertinya jam-jam rawan ya Bapak Ibu, tapi saya harap Bapak Ibu masih semangat 45 untuk mengikuti webinar kita karena ada tips yang akan dibagikan oleh Ibu Anita Mufidah dan juga aksi nyatanya di pembelajaran. Untuk itu jangan kemana-mana Bapak Ibu, kita
stay di webinar siang hari ini, dan sekalian saya informasikan bahwa link presensi sudah kami bagikan di kolom chat dan juga komunitas belajar. Link komunitas belajar sudah dibagikan seperti yang saya informasikan di awal tadi, bahwa untuk nanti link sertifikat akan disampaikan melalui komunitas belajar, utamanya di Telegram gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk itu jangan lupa silahkan mengisikan link presensi dan juga siapkan pertanyaan atau mungkin nanti apa yang ingin Bapak Ibu sharing dengan kita, silahkan dipersiapkan sambil mendengarkan penuturan atau penjelasan dari Ibu Anita Mufidah. Oke, baik. Waktu dan layar langsung saja kami persembahkan untuk Ibu Anita Mufidah, silahkan. Terima kasih Bu Sunarsi, izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ini saya izin berpantun dulu. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang ini. Di sini pastinya saya bukanlah yang terbaik ataupun yang terhebat. Di sini kita belajar bersama-sama, saling sharing dan tukar pendapat. Ngoten nggih Bapak Ibu? Tentunya pada sesi pertama tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Nuryani tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sedikit mengulas ya, diferensiasi. Apa ya diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, ini sudah dikupas banyak tadi sama Bu Nuryani ya. Sekarang bagaimana tips sukses pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu yakini dan komunikasikan. Di sini maksudnya kita pahami dan yakini pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bermanfaat untuk kemajuan murid. Kemudian kita bisa menjalin komunikasi dengan siswa dan juga orang tua agar memiliki pemahaman yang sama. Nah, jika di awal kita sudah mengeluh, menyatakan, waduh pemerintah itu aneh-aneh saja ya buat pembelajaran ataupun pendekatan yang bikin ribet, harus nyiapkan ini, itu, dan sebagainya. Tapi solusi terbaik yaitu kita yakin dulu dan kita berpikir positif, kita pasti bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini meskipun kita belum sepenuhnya paham, tapi kita yakin kita pasti bisa melayani anak sesuai dengan karakter anak masing-masing. Nah, setelah itu baru kita bisa berkomunikasi dengan siswa ataupun orang tua agar memiliki pemahaman yang sama, sehingga siswa itu dapat dengan riang gembira itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ini yang trik yang pertama. Untuk yang kedua, di sini pahami sesuai kemampuan. Maksudnya di sini ini ada kata kuncinya, sederhana. Sederhana itu yaitu kita mulailah dengan kemampuan panjenengan semuanya. Jadi mulailah dengan kemampuan panjenengan dulu, tapi jangan dipaksakan.
Jangan terburu-buru, jangan dipaksakan dulu. Untuk yang kedua yaitu samaragam. Seperti halnya siswa, guru pun beragam. Kita sebagai guru pastinya memiliki karakter yang berbeda juga. Pasti setiap guru beda pemahaman, beda berpikir, terus kecepatan berpikirnya dan sebagainya. Layaknya siswa itu juga demikian. Siswa juga memiliki karakter yang unik. Jadi di sini kita tidak usah tergesa-gesa, kita pahami dulu. Kita mulai yang paling sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dengan kita selalu berusaha, tentunya lama-kelamaan kita juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terpenting itu kita tidak menyerah atau berhenti. Insya Allah progres kita ke depan makin mahir dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Untuk trik yang ketiga, ini melakukan asesmen awal. Jadi sebelumnya asesmen awal ini dulu kita kenal dengan asesmen diagnostik, tapi sekarang sudah berubah menjadi asesmen awal. Jadi asesmen awal itu umumnya dilakukan oleh kita, oleh guru ketika awal pembelajaran. Ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa dari sisi kognitif dan non-kognitifnya. Jadi dari hasil asesmen itu tadi, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar para peserta didik. Jadi demikian, guru akan tahu apa yang harus dilakukan setelah melakukan asesmen awal tersebut. Nah, berikut contoh asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Nah, di sini ada asesmen awal non-kognitif. Sebelumnya saya di sini mengajar di kelas 1 nggih. Jadi ini contoh dari asesmen awal untuk kelas 1 saya. Nah, di sini sesuai dengan namanya, asesmen jenis ini itu untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi non materinya. Biasanya asesmen ini memiliki 3 kelompok pertanyaan seperti dukungan keluarga, lalu motivasi diri, sampai sarana dan prasarana di rumah yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi ada banyak hal yang diperoleh dari asesmen ini, seperti kegiatan saat belajar di rumah itu bagaimana, kondisi pergaulannya bagaimana, dan kondisi keluarganya bagaimana, sehingga kita dapat mengetahui gaya belajar anak tersebut bagaimana, minatnya apa, dan karakter siswanya itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada contoh asesmen awal yang paling ujung itu ada asesmen dari pembelajaran pendidikan Pancasila, matematika, dan bahasa Indonesia. Itu beberapa contoh asesmen kognitif. Nah, di sini asesmen ini itu dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam segi materi pembelajaran. Jadi biasanya siswa akan diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Jadi asesmen awal kognitif ini juga bisa dilaksanakan secara berkala. Jadi tidak hanya di awal pembelajaran saja, namun juga bisa di tengah atau di akhir pembelajaran. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu
merancang kegiatan tambahan. Jadi di sini gunakan kegiatan tambahan untuk memberikan siswa pilihan setelah menyelesaikan tugas. Di sini maksudnya kita merancang kegiatan tambahan. Dengan merancang kegiatan tambahan itu bertujuan supaya tidak ada kekosongan. Karena di dalam kelas yang berdiferensiasi, tidak semua siswa itu harus menyelesaikan tugasnya pada saat bersamaan. Jadi ada yang cepat dan juga mungkin ada yang lama. Nah, untuk menjaga suasana belajar yang produktif, maka kita harus memanfaatkan waktu dengan baik dan menyikapi tugas tambahan untuk mereka yang sudah selesai mengerjakan tugasnya. Entah itu dengan memberikan tugas lagi dengan tingkatan soal di atasnya, atau dengan kita memberikan buku bacaan, anak tersebut disuruh membaca buku, atau bahkan bisa jadi sebagai tutor sebaya. Di sini murid itu bisa mendampingi anak yang mungkin belum paham pada materi atau pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk yang berikutnya yaitu atur pembelajaran kelompok secara efisien. Di sini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi nantinya pasti strategi pembelajarannya itu tidak itu saja, tapi strateginya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi di situ mungkin tidak hanya ini dikelompokkan kelompok kecil, ini dikelompokkan kelompok besar, melainkan kadang juga dalam pembelajaran itu diawali dengan pembelajaran klasikal, lalu pembelajaran itu dilanjutkan dengan kelompok kecil atau kelompok besar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran mengatur pembelajaran kelompok itu harus benar-benar efisien. Untuk yang selanjutnya, trik yang selanjutnya, pastikan siswa mendapatkan bantuan. Di sini ketika guru sedang sibuk, guru harus memastikan kebutuhan siswanya itu dapat terpenuhi. Nah, ini artinya siswa harus bisa melakukan pembelajaran secara bersama gitu ya. Jadi dalam artian guru itu bisa mendampingi siswa itu secara bergantian. Jadi ketika guru sedang sibuk dengan kelompok atau anak yang lain, maka guru harus memastikan kebutuhan siswa yang lainnya itu juga dapat terpenuhi. Nah, dalam mendampingi siswa, misalkan saja dalam berkelompok, pasti kita itu biasanya lebih fokus memberikan bimbingan kepada kelompok yang mungkin masih kurang. Maka di sini kita harus bisa menunjuk satu anak sebagai tutor sebaya untuk kelompoknya. Yaitu di sini guru bisa memberikan sarana kepada siswa agar mereka itu saling bisa membantu saat menghadapi kesulitan belajar. Jadi misal ada yang belum dimengerti anak tersebut dalam kelompok tersebut, bisa digunakan sebagai rujukan temannya jika ada yang belum paham dengan materinya. Jadi di sini mereka akan aktif mencari solusi sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma dan semua siswa itu dapat pembelajaran yang bermakna. Oke, untuk selanjutnya yaitu
harus ada kesepakatan kelas. Jadi di sini ketika siswa aktif dalam kelas, pasti kadang timbul kebisingan. Pasti nggih Bapak Ibu, jika anak-anak itu bekerja kelompok itu mesti biasanya ya seperti itu, anak-anak agak rame, tapi ramenya itu kalau untuk belajar tidak apa-apa, tapi kalau ramenya hanya untuk bermain itu yang membuat kita tidak, ya gimana ya, tidak sukses lah dalam pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan berdiferensiasi itu kelompok itu bukan tidak mungkin akan terjadi kebisingan, ngoten nggih. Namun kita tidak membiarkan sebuah kebisingan itu sebagai gangguan. Jadi kita di sini di awal harus sudah di awal itu sudah mempunyai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas jika mau mengadakan kerja kelompok. Misalkan saja dalam kegiatan kerja kelompok itu nggih, kita harus bisa bekerja secara tenang dan berbicara secara lembut sehingga tidak terjadi kegaduhan. Oke, untuk selanjutnya ini sudah aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada aksi nyata yang saya lakukan di kegiatan pembelajaran saya di kelas 1. Di sini saya menggunakan kesiapan belajar dengan melihat kemampuan prasyarat siswa. Jadi di sini saya melihat kemampuan membaca dan menulisnya. Yang pertama ini adalah kegiatan tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini yang sudah saya jelaskan tadi, hal ini dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, yaitu dengan dilakukannya tutor sebaya. Nah, di sini ada pendampingan tutor sebaya bagi anak ABK. Di sini kebetulan sekali di kelas 1 saya ada anak ABK, ada dua anak. Di sini ada Mas Nio dengan Mas Vegas. Kalau untuk Mas Nio ini kecenderungan anaknya pendiam, sosialnya itu kurang, jadi dia senang menyendiri. Sedangkan untuk Mas Vegas ini anaknya hiperaktif, dia selalu ingin lari, ingin apapun yang dia itu selalu pengen tahu. Apalagi kalau di dalam kelas saya di pembelajaran yang menggunakan IT, ya selalu pengen mencet-mencet atau apa gitu, untuk itu kipas angin, tombol apa itu mesti dipenceti. Jadi di sini saya punya partner di sini saya gunakan tutor sebaya. Alhamdulillah untuk partner ini sangat membantu saya, sangat cocok. Jadi sangat membantu saya di sini. Untuk berikutnya ini kegiatan waktu berkelompok. Tentunya di sini saya selalu memberikan teman yang dalam satu kelompok itu saya berikan, yaitu tadi tutor sebaya. Jadi membimbing temannya yang ada dalam satu kelompok tersebut. Ini kebetulan kegiatan P5 kami tentang cinta kebudayaan daerah. Di sini
anak-anak saya suruh membuat jaranan dari kardus bekas. Ini juga saat berkelompok. Nah, di sini berdiferensiasi. Ini adalah contoh pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada prosesnya. Contoh pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada prosesnya ini, anak dengan kategori kemampuan membacanya masih kurang, itu saya beri bimbingan khusus untuk maju ke depan di sela-sela mereka mengerjakan tugas. Dan anak yang dengan kategori kemampuan belajarnya lebih baik, mereka saya beri tugas mandiri, kemudian saya jadikan tutor sebaya bagi temannya. Jadi di depan tadi ada anak tutor sebaya membimbing temannya yang ada di depan saya, dan kelompok-kelompok lain bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini bimbingan mandiri. Ini saya lakukan biasanya juga di sela-sela pembelajaran, dan juga saya lakukan pada waktu anak-anak pulang sekolah. Kebetulan sekali murid saya kelas 1 itu di awal banyak sekali yang membacanya masih kurang, tapi alhamdulillah sudah beberapa bulan ini sudah ada peningkatan. Jadi dari yang mereka belum hafal huruf sekarang sudah bisa membaca suku kata, dari yang membaca suku kata sekarang alhamdulillah sudah membaca kata dan juga kalimat. Belajar sesuai dengan profil belajar merdeka, cara yang paling disenangi siswa agar dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Jadi di sini saya bebaskan untuk belajar gaya belajar mereka bagaimana, tapi tidak semua kegiatan seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, ini video praktik baik saya, nanti bisa saya sharekan di kolom chat ngoten mawon nggih. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Demikian tadi beberapa tips dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan juga aksi nyata saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika dalam penyampaian masih kurang pas atau tidak berkenan di Bapak Ibu guru semuanya. Izin pantun lagi nggih Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Waktu sekian webinar hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita Mufidah, baik Bapak Ibu, silakan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Anita Mufidah selaku narasumber kedua kita siang hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita sekarang tibalah di saat sesi tanya jawab ataupun sharing. Nah, di sini alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand ya Bapak Ibu. Nanti sebelum menyampaikan pertanyaan, silahkan Bapak Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Di sini ada Bapak Handoko Wijaksana SPD. Nah, untuk pertama kali untuk ini saya persilakan untuk Bapak Handoko, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo, Bapak Handoko Wijaksana, masih raise hand? Masih bersama kami? Oh, ternyata tidak jadi. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Ida Nurul Laila. Bagaimana Ibu Ida Nurul Laila? Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun respon. Oh ya Bu,
Ini di kolom ada arahan Bapak Ibu yang webinar di link tas kita Telegram. Jadi setiap saat informasi webinar bisa mengikuti. Baik, bagaimana Ibu Ida masih bersama kami? Kami persilakan. Oke, mungkin saya cek dulu di kolom chat. Adakah Bapak Ibu yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat? Mungkin karena siang hari ini, kita sudah siang ya. Ini jam-jam rawan mungkin menuju jam cekcok ya. Jadi Bapak Ibu mungkin persiapan. Tapi masih 6 menit lagi Bapak Ibu, silahkan. Kami persilakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan. Silahkan bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun dengan raise hand. Kita juga bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Baik, kembali lagi sambil, oh ini ada Bapak dari SDN Kamulan 2. Terima kasih Bapak dari SD Negeri Kamulan 2. Ini tetangga sebelah ya. Memberikan pertanyaan. Apa tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini sambil menunggu pertanyaan yang lain juga. Mungkin saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab. Mungkin Ibu Anita sudah monggo. Yang lain silahkan juga untuk menyiapkan pertanyaan. Monggo Bu Anita. Terima kasih. Untuk tantangan pembelajaran berdiferensiasi nggih. Memang penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu bukanlah hal yang mudah. Guru harus dapat menyiapkan beberapa materi dan instrumen penilaian sekaligus. Nah, misalkan saja menggunakan diferensi konten atau materi, berarti di sini kita harus menyiapkan materi lebih dari satu. Sama halnya dengan diferensiasi proses dan produk, berarti harus ada lebih dari satu media pembelajaran dan alat penilaiannya. Tapi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu dapat menguntungkan anak untuk memaksimalkan potensi mereka, terlebih lagi untuk anak yang berkebutuhan khusus yang pembelajarannya tentunya berbeda dengan siswa lainnya. Di sini saya sendiri juga memiliki siswa yang berkebutuhan khusus, dan mereka itu menurut saya lebih cepat menyerap materi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin seperti itu hambatan dan tantangan ya. Nah, tantangannya kita harus menyiapkan materi, asesmen dan sebagainya itu double ngoten istilahnya. Begitu, Bu Narsih, mungkin ada tambahan lagi. Oke, terima kasih Bu Anita Mufidah. Bagaimana Bapak mungkin ya dari Kamulan 2 sudah dapat ini ya menjawab pertanyaan panjenengan? Bisa memberikan respon melalui emoticon jika masih bersama kami. Untuk selanjutnya ini ada 2 penanya lagi, Ibu. Ini dari Ibu Eni Fajarwati. Apa yang harus dilakukan guru jika menemui anak yang mengalami hambatan dalam pencapaian pembelajarannya? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Indah Sulistiani. Apakah ada contoh modul ajar berdiferensiasi khususnya yang kelas 4? Oke, dan kemudian juga ada satu lagi penanya. Ini untuk pertanyaan saya tampung dulu dari Ibu Ida Nurlaila. Mungkin ini yang raise hand, bisa saya persilahkan terlebih dahulu. Ibu Ida Nurlaila masih bersama kami? Atau mungkin tadi kepencet ya? Baik, untuk ini supaya waktunya juga kita mencukupi, silahkan untuk pertanyaan pertama dari Ibu Eni Fajarwati akan direspon oleh Ibu Nurian. Kami silakan.
Baik, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Jadi tadi apa yang harus dilakukan guru yang mengalami hambatan dalam pencapaian pembelajarannya. Jadi kita bisa melakukan yang pertama itu perbaikan atas rencana atau modul yang kita lakukan. Kita bisa mereorganisasi kembali apa ya yang kira-kira harus saya ubah, harus ada yang saya kurangi, ada yang saya tambahkan di modul saya. Berarti itu kita bisa melakukan perbaikan pada modul kita agar hambatan yang dicapai oleh peserta didik itu bisa diminimalisir. Kemudian juga memotivasi siswa untuk ini lebih semangat dalam belajarnya. Kita harus mengetahui dulu permasalahan dia itu apa, hambatannya di mana. Nah, setelah itu kita melakukan motivasi, memberikan motivasi yang sesuai dengan mereka. Jadi kita itu juga mau tidak mau harus dekat juga dengan siswa. Jadi ada apa-apa mereka itu tidak sungkan curhat dengan kita gitu. Mereka tidak ada sekat gitu ya antara guru dengan murid, tapi tetap harus rasa hormat itu tetap ada, tapi rasa kedekatan itu memang harus kita bangun. Kemudian juga selain perbaikan dan motivasi, juga kita sebisa mungkin bisa melibatkan orang tua. Jadi hambatan siswa itu kan kadang-kadang juga bisa lebih efektif ketika kita melakukan komunikasi dengan orang tua. Bagaimana perkembangan putra-putrinya selama 1 hari ini, mungkin kita bisa komunikasi mungkin lewat telepon, lewat WA dan lain-lain. Jadi ada keterikatan antara guru dengan wali murid itu juga luar biasa, excited sekali juga. Jadi kita kayak ada supporting sistemnya gitu. Kita tidak sendiri, ada orang tua yang di belakang kita. Kemudian juga yang keempat itu kita bisa menyesuaikan cara mengajar kita. Seperti tadi yang pertama kita melakukan perbaikan, ini juga ada hubungannya, yaitu menyesuaikan cara mengajar. Kalau misalnya anak ini ternyata tidak cocok saya berikan pembelajaran dengan misalnya produknya yang didiferensiasikan itu ternyata tidak cocok. Oh ternyata dia harus ganti, yang saya diferensiasikan itu prosesnya saja. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus mengeksplor yang tepat itu yang mana sih, pembelajaran yang pas dengan anak-anak itu yang seperti apa, itu memang butuh waktu juga. Jadi tidak bisa serta-merta sekali berdiferensiasi langsung berhasil, itu juga belum tentu juga. Jadi memang kita harus selalu sering-sering dan memang harusnya memang setiap hari untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Indah Sulistiani, apakah ada contoh modul ajar berdiferensiasi khususnya yang kelas 4? Ada Bu, ada, insya Allah nanti saya kirim di komunitas ya. Di komunitas, nanti jenengan silahkan gabung dulu, saya akan mengirimkannya di komunitas. Ya. Ada tambahan dari Bu Anita? Waktu sudah mau cukup. Mungkin Bu Yani lebih dipercepat ya. Sudah. Yeah. Oke, terima kasih Bu Yani, dan sekaligus tadi pertanyaan dari Ibu Indah Sulistiani sudah dijawab. Jadi silakan Ibu Indah nanti bergabung dengan komunitas SKG ya Bapak Ibu. Mungkin karena di sini sudah time out ya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu ini ada sedikit promosi nih. Ada sedikit promosi dari narasumber kita yang nantinya akan hadir di webinar berikutnya. Mohon disimak karena ini penting dan sangat menarik untuk webinar berikutnya Bapak Ibu. Silakan kepada Ibu Niken. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekilas saja info untuk Bapak Ibu. Jadi dari komunitas kami Tergema Asa SKG nanti akan kami sajikan webinar-webinar yang saling berkesinambungan satu sama lain. Jadi kalau di sini kali ini teman kami menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi, nantikan webinar series selanjutnya berkesinambungan dengan optimalisasi TIK. Jadi di sini kita akan mengolah konten
tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi ini, cara membuat media yang tepat untuk mereka itu bagaimana. Ini akan saling berkesinambungan dari webinar satu ke webinar yang lain. Jadi jangan sampai di skip ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi jenengan juga. Demikian saja Bu Nasih dari saya bocorannya. Oke, terima kasih Ibu Niken, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan Bu Niken tadi, silahkan segera join di grup Community Kombel SPK. Nah, di situ nanti akan ada banyak info-info webinar kita juga. Selain itu nanti kita bisa juga sharing-sharing di komunitas belajar kita, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita berada di penghujung acara. Mohon maaf saya tidak bisa membuka sesi pertanyaan berikutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih dan kini saatnya kami berpamitan. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan conclusion atau kesimpulan dari webinar kita siang hari ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Dan juga untuk kesuksesan pembelajaran anak didik kita, tentunya kita harus menjadi tim yang solid antar satu warga sekolah, termasuk di situ adalah orang tua. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hebat di webinar kita siang hari ini. Sebelumnya foto dulu ya Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan kameranya dan kita akan berfoto sebentar. Mungkin bukan diambil gambarnya. Maka juga untuk open mic mungkin Bapak Ibu. Ya, boleh open mic juga menyampaikan saran, menyampaikan apresiasi. Ayo kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke, 1, 2. Oke, literasi, salam literasi dulu Bapak Ibu. Sekali lagi salam literasi ya. 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hebat Nusantara. Dan untuk saya sampaikan di awal, nanti link akan dibagikan melalui komunitas belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat.